Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agnawati, guru SDN 1 Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, mahasiswa PPG Darjat K2 tahun 2022 Universitas Khairun Ternate, membuat video pembelajaran untuk UKIN. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang mimpin doa wakil ketua kelas. Maju. Menyanyikan lagu nasional seperti biasa. Nah, sekarang kita nyanyi lagu Hari Merdeka. Suaranya yang nyaring, yang semangat. Bisa? 1, 2, 3. Sekarang ibu absen dulu. Kalau yang dipanggil, angkat tangannya ke atas. Rahim. Ada. Sakit. Sakit izin. Ada. Ahmad dapat. Akbar. Asmarani. Aila Jawar. Hafsah. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan. Ingat nggak pelajaran kita yang kemarin? Tentang apa? Tentang tumbuhan. Tentang apa? Padi. Padi itu juga termasuk tumbuhan atau tidak? Tumbuhan. Nah, jadi kita sekarang akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengamati, peserta didik mampu menganalisis bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, setelah mengamati, peserta didik mampu membuat laporan disertai gambar-gambar bagian. Yang ketiga yaitu peserta didik dengan menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan makna kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati lingkungan sekitar, peserta didik dapat membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar.
Kita akan belajar tentang tumbuhan. Coba lihat. Di sini ada apa? Yang paling bawah ada apa? Paling bawah biasanya apa? Akar. Kalau ini apa? Bukan ini. Batang. Yang ini? Daun. Kalau yang ini? Bunga. Yang di sini ada biji. Nah, di sini ada bijinya. Sekarang kita belajar bagian-bagian tumbuhan. Kalian tahu bagian-bagian tumbuhan apa saja? Yang Ibu jelaskan tadi? Apa saja? Ya, ada berapa? Yang pertama? Nah, dari bawah dulu. Biji. Nah, ada 6. Ada 6 kan? Di sekitar rumah kalian banyak tidak tumbuhan? Banyak. Banyak tidak? Tumbuhan apa saja? Pohon mangga, apa lagi? Pohon pisang, apa lagi? Pohon jambu, apa lagi? Pohon apalam, itu pohon mangga, apa lagi? Ya, banyak di sekitar rumah kalian itu tumbuh-tumbuhan dan berbagai macam. Ibu hari ini akan jelaskan tentang tumbuhan. Tolong perhatikan, Ibu menjelaskan ke depan. Nanti Ibu panggil satu-satu, bukan maju. Nah, bagian-bagian tumbuhan satu akar. Siapa yang mau bacanya? Bagian akar. Angkat tangan. Ya, latih. Nyaring suaranya. Kelihatan? Adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah akan mengandung fungsi akar sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin atau hanyut ke bawah air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu akan tidak hanya Coba lihat. Ini adalah bentuk apa? Bentuk akar. Dan juga ada fungsinya. Apa tadi fungsinya? Fungsinya apa? Apa? Ya, sebagai mengokohkan tumbuhan dan juga cadangan makanan, misalnya pada beberapa tumbuhan ubi-ubian. Yang kedua, batang. Nah, ini gambar apa? Batang. Banyak tidak batang di sekitar kita? Banyak. Ini bagian batangnya. Siapa yang mau baca penjelasan batang ya? Batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah, mengembangkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Sudah. Nah, tadi semuanya membaca tentang batang. Batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah, mengedarkan mineral dan air yang diserap akar serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang bagian ketiga lagi,
terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan serbuk pada putih. Itu apa? Anu si baca. Apa? Maka kata-katanya akan digunakan untuk menanyakan benda, keadaan atau perbuatan. Jawaban atau pertanyaan dengan kata tanya apa berupa benda atau pengertian. Contoh apa makanan khas Banjar. Ya, contohnya apa makanan khas Banjar. Yang kata kedua, di mana? Yang baca siapa? Ya, Dani. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh, di mana tempat tinggalmu? Tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh, di mana tempat tinggalmu? Yang selanjutnya, siapa? Siapa yang mau baca? Tuh, si Des. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan hal atau pelaku. Jawaban atas pertanyaan dengan kata tanya siapa berupa orang atau pelaku yang ditanyakan. Contoh, siapa yang suka makan buah? Ya, kata siapa contohnya? Siapa yang suka makan buah? Yang selanjutnya, mengapa? Siapa lagi? Raihana. Mengapa kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan suatu alasan. Jawabannya atas pertanyaan dengan kata tanya mengapa ditandai dengan adanya kata karena atau sebab. Contoh, mengapa tumbuhan di tempat ini layu? Apa? Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan suatu alasan. Contohnya, mengapa tumbuhan di tempat ini layu? Mengapa? Karena tidak disiram. Bagaimana? Siapa? Angkat tangan. Kamu. Suaranya nyaring. Bagaimana kata tanya digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal. Jawaban atas pertanyaan dengan kata tanya bagaimana berupa penjelasan tentang keadaan terhadap hal yang ditanyakan. Contoh, bagaimana cara merawat tanaman anggrek. Ya. Contohnya, bagaimana cara merawat tanaman anggrek? Yang selanjutnya, kapan? Anusi. Kapan kata tanya akan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian atau suatu peristiwa yang akan sedang atau telah terjadi. Jawaban atas pertanyaan dengan kata tanya kapan berupa waktu terjadi suatu kejadian atau peristiwa. Contoh, kapan padi di sawah itu akan dipanen. Ya, kata tanya kapan, contohnya kapan. Berapa? Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Jawaban atas pertanyaan dengan kata tanya berapa berupa jumlah benda atau harga. Contohnya, berapa harga seikat pisang ini? Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita akan mengerjakan LKPD, yaitu tentang mengamati tumbuhan. Ya, di sini sudah ada tumbuhannya 3. Nanti diamati bagian-bagiannya apa saja. Ini ibu bagi LKPD-nya. LKPD-nya nanti diisi per kelompok. Baik dulu dari kelompok masing-masing. Ya.
dijawab, dikerjakan. Amati dulu ini. Di sini ada tantangannya, diamati. Bisa dilihat, di sini bisa dilihat. Dilihat dulu, diamati. Bisa diamati dulu. Di sini. Bisa diamati tumbuhannya. Lihat ya LKPD-nya, perintahnya apa? Bisa dilihat tumbuhannya. Nah, bisa diamati. Coba lihat. Tulis dulu nama kelompoknya. Kelompoknya namanya siapa-siapa saja. Terus petunjuk kerjanya. Perhatikan ibu dulu. Petunjuk kerjanya. Amatilah tumbuhan yang ada di sekitar. Nah, di situ kan sudah ada tumbuhannya kan? Amati. Terus buatlah laporan disertai gambar bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nanti ditulis bagiannya apa, fungsinya apa, dan digambar. Misalkan akar, nanti digambar akarnya. Kalau batang, digambar batangnya. Kalau bijinya, paham? Paham. Kerjakan dulu. Lihat, kerjakan dulu namanya. Sudah diamati. Kelompok 5. Terus namanya siapa? Terus namanya di sini. Iya, di sini. Namanya siapa? Ya, amati tulis namanya. Terus yang ini tuh. Ya, Dari fungsinya. fungsinya ini sampai sini. Ya, tulis saja. Nah, lihat nomor 1 itu apa? Akar. Nih, sambil dilihat tumbuhannya. Daun, dia, batang, bunga, akar. Iya, ditulis. Yang pertama apa dulu? Apa dulu? Akar. Ya. Akar, batang. Ayo tulis yang di sana tulis. Tulis batang. Batangnya di sini kan. Tahu. Si bawah. Batang seperti Batang di bawah. Udah gambar tuh. Gambar. Ayo batang apa? Batang apa? Ya, tulis namanya. Nanti kerjakan lagi lah, nomor 3-nya lah. Namanya dulu, nanti lupa namanya. Iya. Nah, kalau yang nomor 3-nya nanti di sini dicari lagi sambil diamati lah. Iya, fungsinya ditulis. Nah, nomor 3 nanti di situ lagi nomor 3. Nah, sambil diamati ini sudah. Tiganya lagi lah, kerjakan nomor 3-nya. Nomor 1 nomor 2 kan ada satu fungsinya. Tulis dulu fungsinya. Fungsinya tulis dulu. Nah, lihat. Ada kan fungsinya, coba lihat. Tulisnya di sini. Nah, di bawahnya. Ya.
tulis fungsinya apa batang, nanti di sini digambar. batang. Ini berbeda dengan Oh iya iya ditulis. batang. Langsung menawar pada orang. Dapat. Berapa menit? Ayo kerjakan. Kerjasama. Bisa diwarnai, bisa. Kalau ada pensil warnanya, biar bagus. Hah? Yang diwarnai gambarnya yang diwarnai. Nanti perwakilan kelompoknya maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ya, sudah nih, bantu kawannya. Guys, cacing. Terus tuh daun lah pulang. Kata batang dungu. Itu pagi contoh ya. Hasilnya udah jadi batang. Bagus ampun kan itu Pak. Kan sebutin makanya tuh. Wajar sih. Kok kayak gitu sih? Oh, nomor 3, nomor 6 kan ada fungsinya boleh. Nih, dicari di sini. Di sini cari misalkan biji ini meja. Cari di sini. Coba di sini. Ditulis di sini. Ibu tadi sampai sini, sampai sini. Nanti salah satu temannya presentasi.
Nah, diwarnai lagi bagus sekali. Terima kasih kepada Nisa telah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kelompok berapa lagi? Yang satu maju perwakilannya. Ya, yang lain perhatikan temannya yang sedang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kami nomor 1 angka. Sebagai bagian yang membuahkan tumbuhan bisa tumbuhan tidak memiliki akar. 2. Batang bagian tumbuhan yang ada di atas tanah adalah batang. Daun adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Secara umum, bunga pada tumbuhan memiliki fungsi sebagai alat nah, buah berfungsi melindungi biji dan membantu dalam penyebaran biji-biji matang. 6. Sebagai alat perkembang biakan karena dapat menghasilkan tanaman baru. Iya, tepuk tangan yang buat temannya yang sudah berani presentasi ke depan. Nah, ini hasil dari kelompok 1. Coba lihat, perhatikan. Ada akar, ada batang juga diwarnai. Nah, bagus kan? Bagus tidak? Bagus, hasilnya bagus. Kelompok berapa lagi yang belum? Ya, maju. Kelompok 2, perwakilannya. Ayo yang lain perhatikan temannya presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. 2. Batang bagian tumbuhan yang ada di atas tanah adalah batang. 3. Daun bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsung. 4. Bunga secara umumnya bunga pada tumbuhan memiliki 5 buah-buah merupakan hasil selanjutnya dari menyerbukan pada bunga. 6. Biji-biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbu sari dan sel telur pada puting. Iya, sudah. Terima kasih kepada Raihana. Tepuk tangan dong. Sudah berani presentasi untuk kelompok kedua. Sudah semua. Nah, di sini sudah berdiskusi tentang bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan itu ada apa tadi? Ada batang, ada akar, batang apa lagi? Daun apa lagi? Bunga, buah, dan biji. Ya. Setelah mengerjakan evaluasi, kita briefing dulu. Perhatikan arahan ibu. Kalau selamat pagi tepuknya 1 kali. Kalau selamat siang tepuknya 2 kali. Kalau selamat malam jangan berisik karena malam. Sudah paham? Selamat pagi. Ada yang 2. Ya, ulangi. Selamat pagi. Ada yang 2. Ya, yuk, sekali lagi kita coba. Kalau 2 kali tepuknya, ini maju. Dengar ibu lagi. Selamat pagi sekali, selamat siang 2 kali, selamat malam. Jangan berisik. Sudah? Paham? Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat siang. Selamat siang. Nah, banyak. Sekali lagi lah. Sekali lagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Iya, berarti fokus semua.
pertanyaan pilihan ganda. Yang pilihan ganda itu nomor 6, 7, 8, 9, 10. Dijawab A, B, C atau D. Ya. Ya. Nah, nomor satu apa? Ini dibaca dulu. Dibaca pertanyaannya. Iya, disilang. Ada pilihan gandanya, nanti dipilih A, B, C atau D, disilang. Disilang. Iya. Iya, fungsinya. Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah boleh dikumpulkan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, Ibu ini berikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan kita hari ini adalah bagian-bagian tumbuhan itu ada 6. Yang pertama batang, batang, daun, bunga, buah, biji. Macam-macam kata tanya. Apa? Di mana? Tentang pembelajaran yang tadi sudah kita pelajari, apakah yang ada ditanyakan? Tidak ada. Semua paham? Paham. Ya. Anak-anak senang tidak belajar? Senangnya apa? Senang bisa mengamati bagian-bagian tumbuhan. Di sini ada bunga, dan yang lainnya. Anak-anak jangan lupa nanti di rumah belajar lagi. Dibuka lagi bukunya, dipelajari lagi pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, yang mimpin doa Khalifah. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling.